itu ya, ini matriks baris. Nah, jadi alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ungkapan matriks dari sebuah vektor di dalam ruang vektor. Ya. Jadi sekarang vektor jangan hanya Anda artikan dalam terminologi yang lama, ya di dalam mekanika misalnya. Itu. Nah ini sekarang dapat dinyatakan dalam bentuk yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita punya operator, ya setelah vektor ada operator, gitu kan? Itu bagaimana bentuk ungkapannya? Kalau sekarang misalnya operator A, ya. Kita punya di sini operator A, gitu ya. Jadi operator A itu dinyatakan dalam matriks. Nah ini tentunya kalau ini 1 kali N, ini N, ya 1 kali N ya, ini N kali 1, ini N kali N, ya kan? Ada 1, 1, ya, 1, 2, dan seterusnya sampai 1N, gitu ya. Ini 2, 1, dan seterusnya sampai A, N1. Dan seterusnya itu sampai di sini A, N. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah vektor. Ya, vektor. Di sini adalah cat. Itu. Ini adalah vektor bra. Itu ya. Dan ini adalah operator. Nah, itu. Oke, sekarang kalau Anda misalnya operator ini mencari nilai ekspektasi ya. Ekspektasi kan gini. Nah, ini misalnya A itu dikerjakan pada salah satu fungsi tertentu. Nah, gitu kan ya. Dalam operasinya. Nah, gitu. Dan ini tentu saja nanti ada V123 ya. Ada V123 dalam bentuk cat seperti ini, dalam bentuk bra seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita tuliskan misalnya ini pada vektor ini ya, A, N. Nah, gitu kan. Ini tidak lain adalah A, M, N. Nah, ini apa kalau kita lihat? Anda lihat di sini. A11, 12, dan sebagainya sampai ANN. Ini tidak lain adalah elemen matriks. Ya enggak? Nah, jadi menjadi elemen matriks. Nah, di dalam mekanika gelombang kemarin, Anda masih ingat, ya, kita berhadapan pada operator dan fungsi gelombang, kan gitu ya. Jadi kalau di sini saya tuliskan, Anda akan berhubungan dengan apa namanya? Juga saya nggak bisa ganti warna ya. Oke, jadi kalau sekarang dalam mekanika gelombang, ya, ada persamaan nilai eigen, ya kan? Ini bisa nilai eigen energi, bisa nilai eigen momentum, posisi, dan seterusnya, ya kan? Jadi ini kalau misalnya kita ambil energi saja, kan gitu kan ya? Ini daripada M itu adalah EM kali M. Nah, itu kan. Sehingga kalau misalnya kita ambil nilainya H itu, ya, ini M, ya, maaf ini harusnya N, ini H, ini M, ya. Maka di sini adalah
ini H dikerjakan pada M, dapatnya ini, ya, jadi EN, EM, M, gitu kan ya, sehingga M-nya bisa kita keluarkan, EM, nah ini menjadi N, M, nah ini bisa menghasilkan EM, ini apa ini? Itu tidak lain adalah delta NM. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi ini persamaan nilai Eigen ya, yang sudah kita kenal dalam mekanika gelombang. Nah, lalu sekarang bagaimana ungkapan matriks ini atau representasi matriks ini itu menjadi dapat melengkapi dari persamaan gelombang itu. Ya. Oke, kita sekarang coba lihat oscillator harmonik, ya, oscillator harmonik. Anda masih ingat sifat-sifat dari operator harmonik, ya, oscillator harmonik? Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang sifat operasi. Ya. Kalau kita punya ini, Anda masih ingat Hamiltoniannya bekerja pada fungsi atau vektor Eigen dari oscillator harmonik, ya. Masih ingat polinomial apa namanya? Polinomial Hermite, ya kan? Titelnya Pak Lila mungkin omega H, ya, ini N plus setengah kali N. Nah, kan gitu. Ya. Kemudian selain operator H, kita kenal operator X dan P, tapi itu lebih baik dinyatakan dalam operator penaik dan penurun. Ya. Masih ingat kan? Operator penaik. Ya. Di sini akar N plus 1. Ya. Di sini N menaikkan 1, ya kan? Ini namanya operator penaik. Ya. Sedangkan operator penurun A saja ya, tidak usah A minus, itu ini kan akar N ini menurunkan 1. Nah, jadi lengkap sekarang. Ya. Lalu bagaimana ini menyatakan operator-operator ini dalam representasi matriks? Ya, oke, kita lihat sekarang bagaimana elemen matriks itu dapat dibangun dari sifat operasi di atas ya. Tuh. Misal, sekarang saya H N gitu ya adalah M. Nah, di sini keluar nilainya, nilai Eigennya. Itu ya, di sini N. Nah, itu kan ya. Jadi sama dengan H omega N plus setengah. Nah, ini M N. Ini bersifat ortonormal. Jadi sama dengan delta Mn. Nah, ya kan? Ini menghasilkan yang kita sebut sebagai elemen matriks, yaitu H Mn. Ini Mn. H Mn. Nah, jadi ini adalah elemen matriks dari operator Hamilton atau Hamiltonian dalam osilator harmonik, ya. Ingat, jadi M ini adalah indeks baris kalau dalam matriks, ya. Dan N itu adalah indeks kolom.
itu dengan M dan N bisa mulai dari 0 kalau Anda mau seperti dalam oscillator harmonik, tapi kalau dari sisi indeks ini mulai dari 1 ya. N 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadilah sekarang Anda bisa merinci. Misalnya ya, ini rincian elemen matriks dari H untuk oscillator harmonik ya. Itu. Nah, kita lihat misalnya H11 ya kan, H11. Ini 1, ini mestinya H11 itu mulai dari N-nya mulai dari 0 ya. Ini 0, jadi setengah. Ya kan? Setengah ya. H langsung aja 22 berarti N-nya mulai dari 1. Ini N mulai dari 0. Ini N mulai dari 1. Ya, jadi ini 3/2 H bar. Itu. Coba Anda ambil yang tidak sama. 1, 2. Nah, Anda lihat ini 1, 2. 0 kan berarti. Nah, ini berarti sama dengan H21, sama dengan H13, sama dengan H23, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa tuliskan sekarang bahwa H ya, untuk oscillator harmonik itu Mn itu tidak lain adalah, nah ini Anda tulis H11, H12 dan seterusnya, ini H22 dan seterusnya, di sini H, NM, MM atau seterusnya. Nah, gitu kan ya. Kita lihat di sini H11 adalah setengah N, setengah Hanu. Kalau saya keluarkan ini Hanu, itu, maka di sini ada setengah, ini ada 3/2, ada 5/2, ini sini 0, ini di sini 0. Nah, itulah kira-kira elemen matriks dari dari oscillator harmonik ya, sorry nggak cukup ya, itu kira-kira. Jadi kalau saya tulis lagi, misalnya ini saya keluarkan setengahnya Hanu per 2, maka elemen matriksnya ini adalah 1, 0, 0, 0, ini 3, ini 5 dan seterusnya. Nah, ini 0, 0 semua, 0 semua 0. Nah, itulah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ini itu jadi tadi kan H1 itu 1/2 H bar omega kan Pak. Itu kayak nilai determinannya gitu kan Pak. Determinan dari. Betul. Yes. Jadi sebetulnya mungkin ya nanti kita akan bahas, tapi bagus kalau Anda bisa sudah tahu lebih dulu ya, bahwa kita lihat Hamiltonian ini ya, nilai Hamiltonian itu yang ada nilainya cuma determinan, bukan determinan, elemen diagonal ya, elemen diagonal. Yang tidak diagonal 0. Nah, jadi sebetulnya Hamiltonian atau representasi matriks dari Hamiltonian ya, itu terdiri dari elemen-elemen diagonal yang menyatakan apa ini? Ini nilai-nilai apa ini? Nilai-nilai eigen ya. Dan yang off diagonal atau yang tidak diagonal itu 0. Nah, jadi ada hubungannya dengan persamaan nilai eigen tadi, gitu ya. Jadi kalau matriksnya itu sudah dibuat sedemikian rupa, ini kan vektor eigen nih, M ini. M ini kan vektor eigen atau M ini. Ya. Nah, mulai dari
M mulai dari 0 sampai seterusnya. 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau nilai eigen yang dihasilkan harmonik ya. Gitu. Jadi kalau vektornya adalah vektor eigen, maka otomatis nilai matriks Hamiltoniannya itu ya elemen diagonalnya menunjukkan nilai eigen. Gitu. Dan yang tidak diagonal itu 0. Nah, jadi itulah representasi matriks. Nah, di situ ampuhnya perumusan matriks ini, gitu ya. Jadi kita tidak usah susah-susah menyelesaikan persamaan Schrödinger yang merupakan persamaan diferensial yang tidak sederhana. Gitu. Bisa dimengerti, Mbak Titis? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Nah, sekarang dengan sifat ini, Anda bisa tentukan matriksnya. Ya. Bagaimana A plus ini, Mn-nya. Dengan sifat itu, Anda juga bisa lihat di Gaussian-Lewis, ya. Ini bagaimana bentuknya, ya kan? Nanti kelihatan bahwa dia plus 1 dan minus 1 itu kelihatan dalam bentuk matriksnya. Ya. Nah, ini silakan. Ini kan mudah nih, aljabar SD saja ya. Jadi Anda coba sendiri. Oke. Mungkin coba saya ini ya. Nah, kalau matriks yang tadi ya dengan sifat operasi misalnya di sini ada A plus ya, M atau N terserah sama aja. Jadi Anda jangan risau dengan notasi ya. Notasi itu lihat posisinya, jangan lihat artinya M, N, dan sebagainya. Nah, oke. Ini sengaja tadi N sekarang M, jadi supaya Anda tidak atau terbiasa dengan notasi-notasi yang berubah. Gitu. Ini kan M plus 1 ya, kali M plus 1. Nah, gitu kan. Coba kalau Anda mulai ini A, ini kan M-nya mulai dari 0 ya, kalau satu harmonik ya. M mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sekarang coba kalau M1 satunya ganti M00. M00 berarti ini 0, ini plus 1 ya. 0 plus 1 itu 1. Sehingga ini nanti harganya menjadi M atau N, N, kemudian di situ 0, ya, 1, di sini 1. Nah, sama dengan satunya keluar, ini 0, ini 1. Berapa? Ini kan delta 01, ya, sama dengan 0. Oke. Itu. Nah, kita lihat sekarang 1 berapa? Ini 1, ini 2, ya kan? 0, ya kan? Kemudian misalnya 22 juga 0, ya 33 juga 0. Karena apa? Kalau 3 nanti ini 4, ya setelah dioperasikan. Ini kan 0 semua. Nah, tapi coba sekarang misalnya A01 01 ya. Berarti kan dia ke bawah itu 01. 01 itu berarti di sini 0 ya. Oh, maaf 10 sorry. Ini A10 ya, berarti di sini
1, nah, di sini 1, di sini 0 plus 1 ya. Nah, jadi sekarang ini 1 delta 1 ada nilainya kan gitu. Dengan cara yang sama kalau Anda misalnya coba ini A1 atau A21. Nah, A21 ya. Di sini 2 ya. Di sini akar 2 plus 1. Akar berapa? 1 plus 1 ya. 1 plus 1 jadi 2, akar 2. Di sini 1 plus 2 jadi 2. Nah, jadi sama dengan akar 2. Di sini 2, 2. Ya kan? Nah, ini juga sama dengan akar 2. Nah, maaf ya, tadi semuanya plus ya. Itu ya. Jadi sekarang bagaimana matriksnya ini? Ini. M ini. Ini tidak lain adalah 00 dia 0. Ya. Kemudian 10 dia 1. 11 dia 0. Ya. Ini 0. Nah, ini 21 di sini akar 2. Dan seterusnya. Jadi justru ini 0. Nah, ini 0. Gitu ya. Ini ada angkanya. Nanti kalau Anda tulis ini ada akar ini 0, ini akar 3. Nah, misalnya sini A plus 32. Ya. 3 akar 2 plus 1, ya 3, di sini 3. Nah, sama dengan akar 3. Nah, itu. Nah, jadi kelihatan ini menggeser ke, salah saya kembali ya, ini mestinya A plus ini. Sebentar, ini mestinya A plus ini. Oke, nanti coba Anda coba aja. Jadi kita akan dapatkan nanti gini. A, ya itu sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, ini 0, 0, akar 2, 0, 0, 0, 0, 0, akar 3, 0, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah diagonalnya, ya, dia menggeser ke sana. Sedangkan kalau A plus itu kebalikan, ya, di sini 0, 0, 0, 0, sini 1, 0, 0, 0, di sini 0, di sini akar 2, 0, 0, dan seterusnya. Jadi ini diagonalnya, dia menggeser ke sana. Nah ini. Nah, ini saya tadi terbalik nih. Terbalik. Ada dia terjadi Kasiorowicz, saya kira akan diperoleh seperti itu. Ya. Oke, jadi sekarang dengan representasi matriks ini kita dapat satu bentuk matriks dari A plus ya, A plus ya, A plus ya, ini salah. Kemudian yang H tadi juga sudah kita H adalah H omega per 2, ini 1, 0, 0, 0, sini 3, 0 ya, 0, 0, 5 dan seterusnya. Jadi yang di sini diagonalnya ada, sedangkan justru yang A plus dan A min itu yang diagonal itu 0, sini 0, ini 0, ini 0. Jadi geser ke atas atau geser ke bawah itu. Oke. Ada pertanyaan? Belum sepertinya Pak. Oke ya, terus lanjut ya. Saya kira insya Allah jelas ya.
Nah, sekarang momentum angular. Momentum angular. Kita punya sifat operasi yang sama, misalnya ya, kalau kita lihat L kuadrat, masih ingat kemarin kan? Ini fungsinya kita ambil 2 saja karena yang terpengaruh ini, L, M, L. Ya. Sama dengan H kuadrat, L plus 1, gitu kan, L, M, L. Nah, gitu ya. Kemudian untuk LZ, itu L. Kemarin saya pakai ML apa LM saja? M atau ML di kuliah terakhir? Masih ingat? ML kalau tidak salah, Pak. ML, oke, baik. Jadi pakai ML ya. So, nanti ada MS gitu ya. Nah, ini adalah L, H, ML, L, ML. Nah, gitu kan ya. Oke. Jadi kalau kita ambil produk skalarnya, nah ini namanya produk skalar. Kayak Anda mengambil 2 vektor yang dikalikan dot produk itu ya, produk skalarnya. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini apa L, misalnya ML aksen, ya, di sini ada L kuadrat, di sini ada L, ML. Nah, gitu kan ya. Maka di sini akan diperoleh H kuadrat L plus 1, gitu ya. Nah, di sini L, ML, aksen, ini aksen, sorry. Aksen, itu. Di sini L, ML. Ya. Nah, ini hanya jika nilainya sama atau ortonormal, ini menjadi delta L, ML, gitu ya. L aksen, ML aksen. Nah, gitu. Ya, jadi ini nilainya. Jadi kalau misalnya Anda peroleh L dalam bentuk matriks, ya, MN, atau ini IJ gitu, supaya nanti beda dengan L dan M yang itu, ya. Maka dengan mudah Anda bisa lihat untuk L sama dengan 1, ya, L sama dengan 1, ini kan bergantung pada L ini. Jadi L1, L2, L3 tinggal kalikan saja. Nanti pasti ada nilai-nilai di elemen diagonal, dan ini 0, ini 0. Nah, gitu ya. Bisa kita ambil 1, jadi ini H kuadrat, ini 1, ini 2. Jadi 1 kali 2, jadi 2 H kuadrat. Nah, gitu. Kalau ini 2 kali 3, 6. 6 H kuadrat. Dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian dengan cara yang sama, kalau misalnya sekarang saya ambil ini ML, LZ, LML. Nah, mungkin Anda bertanya, ini yang aksen kok dua-duanya, Pak? Yang ini kok cuma 1? Kenapa? Karena LZ ini hanya bergantung pada ML, ya. L-nya bisa sama, gitu. Jadi sekarang ini menjadi apa tadi? H kali ML, gitu ya. Ini L, ML aksen, L, ML, itu. Atau H kuadrat M, delta M, M aksen. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara lain, dengan kata lain, Anda bisa dapatkan LZ,
itu IJ misalnya, ini juga diagonal ya. Misalnya kita ambil L sama dengan 1. Berapa ml-nya? Halo? Berapa Mas? Mbak? 0 plus 1 plus minus 1. Minus 1. Oke. Nah, jadi kalau sekarang Anda ambil yang pertama misalnya di sini min 1. Kalau min 1 berarti di sini minus bar, ya kan? 0 berarti 0. Ya. Plus 1 berarti plus bar. Nah, ini 0, ini 0. Nah, itulah LZ. Ya. Itulah LZ. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa mendapatkan L plus ya, dan L min. Nah, lewat rumusan pada bab lalu, ya, bagaimana L plus bekerja pada LM ya, dan L min pada LM. Jadi kalau Anda masih ingat jadi untuk L sama dengan 1 dengan ya, jadi ML-nya 0 plus min 1. Nah, kalau mau Anda tulis mana yang duluan ini urutannya, misalnya ada urut bisa begini, L1 0 plus 1 ya, atau plus 1 0 min 1. Jadi mestinya urut. Jadi jangan misalnya ini min 1 plus 1 0 gitu, kurang enak ya. Ya, atau kayak gini, plus 1 min 1 0. Ini misalnya urut gini, dari kecil membesar atau dari besar mengecil. Ya. Sehingga nanti LZ-nya itu dalam bentuk matriks, nah itu menjadi nah di sini misalnya mau plus 1 ya 0 0 0 0 0 0 min 1. Nah kan bagus nih. Kalau Anda ambil yang seperti ini berarti nanti plus 1 min 1 0, jadi nggak urut ya. Itu nggak urut. Atau kalau mau dipilih yang bentuk yang kedua juga boleh, ini min 1 0 0 0 0 0 0 plus 1. Ini juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ada nilainya di diagonal. Nilai di diagonal. Ya. Jadi untuk L sama dengan 1. Nah, nanti kalau Anda hitung, misalnya L plus, ya, L plus, itu bentuknya akan begini. Ini, di sini adalah 0, plus ya, akar 2, 0, 0, 0, akar 2, 0, 0, 0. Nah, kayak tadi, A plus dan A, ya, yang diagonalnya 0. Ada nilainya di menggeser ke sana. Tuh. Kemudian L min, kebalikannya, ya, itu 0, 0, 0. Sini akar 2, 0, 0, 0, akar 2, 0. Nah, ini diagonalnya, dia geser.
Oke. Oke. Baik, nanti coba misalnya ini, Anda bisa coba-coba untuk L sama dengan 2. Ya. Berarti ML-nya berapa? 0. Minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, Anda bisa urut begini, juga boleh, atau dibalik. Plus 1, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Gitu ya. Oke, itu angular, momentum angular. Ya. Ada pertanyaan? Ya, seperti biasa nanti setelah ini, atau nanti hari Rabu, saya berikan tugas mandiri untuk PR-nya supaya terlatih dengan hal-hal yang sepele mungkin ya. Nah, jadi di sini tadi itu ya, cuma operasinya kali bagi tambah kurang, ya, sederhana. Oke, kali bagi tambah kurang. Nah, dengan matriks ini Anda pun bisa melakukan hubungan komutasi, dari hubungan komutasi. Masih ingat ya, yang ini misalnya operasi ini LX, LY, apa hasilnya? I bar LZ. Oke, good. I bar L hasil. Nah, ya. Anda sudah punya ini LZ, ya kan? Lalu dari mana LX, LY? Dari ini sama dari itu, ya. Anda masih ingat LX adalah setengah kali L plus dikurangi L min. Itu kan? LY adalah ini ada 1/2I ya, L plus, salah ini plus ini, min L min. Nah, jadi nanti Anda punya LX, punya LY ya dalam bentuk matriks begini, lalu kalikan ini kan dikalikan dong, LX kali LY dikurangi LY kali LX. Ini perkalian matriks biasa ya. Jadi kalau misalnya Anda ambil L sama dengan 1, matriksnya 3 kali 3 ya. Kalau matriks misalnya ini LX ini adalah matriks 3 kali 3 kali 3 ya. Lalu LY-nya itu adalah matriks 3 kali 3 ordonya. Maka hasilnya apa? Hasilnya matriks 3 kali 3 ya. Nanti ketemu LY ini. Nah, jadi kalau kemarin Anda melakukan ini dalam bentuk operator, ya sekarang bisa dalam bentuk matriks. Gitu. Ya tentu diambil yang kira-kira L-nya jangan banyak-banyak. Kalau L-nya 2 udah 5 kali 5. L-nya 3, 7 kali 7. Ya, jadi ini cukup L sama dengan 1 aja sudah mewakili ini. Ya. Oke, bisa ya kira-kira nanti. Baik, nanti untuk soal PR aja, biar Anda sambil ini melemaskan otot tangan ya. Gitu. Kalau cuma melihat begini kan yang lemes otot mata ya. Otot tangannya belum. Nah, sehingga nanti kalau Anda melakukan sesuatu, perhitungan itu perlu dilatih otot tangan. Jadi kalau dalam komputer itu Anda memfungsikan sistem printer Anda gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, monggo, Mbak Yusila. Pak, itu saya masih bingung ketika MN itu sebagai baris kolom sama MN ketika mulai dari 0 itu loh, Pak. Oh. Iya. Oke. Baik. Jadi yang paling mudah saya tak balik lagi ke aja ya.
Oh, satu harmonik ya. Oke. Sekarang Anda jangan bingung soal baris kolom dulu. Ini Anda bicara atau berpikir harmonik ya. Ini energi ini rumus ini atau EN sama dengan N plus setengah H bar omega. Itu N-nya mulai dari berapa? Ini mulai berapa? 1 apa 0? 0 Pak, state 0. Ya, mulai 0. 0, 1, 2, 3. Ya. Itu. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung elemen matriks, ya, elemen matriks itu misalnya ini. Ya, saya tulis, saya tidak pakai IJ saja. Nah, itu ya, supaya beda. Nanti kalau sama bingung. IJ. Ini saya tanya, I dan J ini mulai dari berapa? Kalau ngitung elemen matriks, baris kolom. Mulai dari 1, 1. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kalau saya menghitung H11, itu artinya I-nya 1, J-1, betul? Oke? Iya, Pak. Ya. Tapi kalau dalam rumus ini, yang paling awal berapa N-nya? 0. 0 ya. Jadi H11 itu harus dimasukkan N mulai dari 0. Itu karena N-nya mulai dari 0. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda mau pakai ini hanya tidak mulai dari 1. Tapi kalau mau N yang di sini berarti mulai dari 0. 00, 10, 01 gitu. 02, ngerti? Jadi Anda menggabung antara ini sama ini. Tapi kalau bingung ya sudah, Anda pakai IJ, artinya elemen matriksnya baris kolom 1 itu. Tapi nanti dengan catatan 1 di sini itu ekuivalen dengan N sama dengan 0 di situ. Berarti tergantung kita mulainya dari mana Pak ya? Kalau misalnya dari elemen matriks, berarti nanti N-nya mulai dari 0. Nanti kalau misalnya dia dari yang MN yang H omega itu berarti mulai 00, tergantung MN-nya yang ya. Jadi satu, ada persoalan matriks ya. Persoalan matriks itu baris, kan nggak pernah kita baris ke 0 atau baris kolom ke 0 kan selalu 1 mulainya, 1, 2, 3, 4 ya, karena menghitung biasa. Tapi ketika kita masuk ke persoalan fisis seperti persoalan harmonik, itu N-nya mulai dari 0 gitu ya. Nah, Anda sekarang terserah mau pilih mana, matriksnya yang disesuaikan dengan fisisnya atau fisisnya disesuaikan dengan matriksnya. Yang penting jangan salah saja. Kalau izin bertanya ya, Pak, kalau misalnya digantikan variabel tertentu gitu Pak, dibuat permisalan, misal K sama dengan N plus 1. Boleh. Masalahnya gini, kalau itu membuat Anda lebih mudah boleh, tapi kalau membuat Anda lebih bingung, ya jangan. Gitu ya, prinsipnya terima seperti kasih. itu. Ya, oke. Nah, sekali ke angular momentum. Nah, angular momentum itu juga gitu. L itu bisa mulai dari 0 kan? L itu prinsipnya kan mulai dari 0 itu. 0, 1, 2, dan seterusnya. M-nya malah mulai dari minus. Nah, itu ya. M-1, 0 plus 1. Jadi nanti ada sesuaikan antara berjalannya bilangan-bilangan kuantum yang secara fisis ini, atau yang tadi itu NN yang di sini, dengan IJ indeks baris kolom. Gitu ya. Yang penting jangan campur lalu ada bingung, ada kelewatan. Nah itu. Paham semuanya? Paham Pak. Kalau dari fisis dijadikan ke matriksnya itu Pak, Oke. bentuknya gimana?
kan dari fisis dari fisisnya ke matriksnya. Itu bisa nggak, Pak? Nah, yang ini tadi, ini kan matriks ini kan matriks. Kita pakai satu-satu. Tapi secara fisis apa di sini? Satu-satu itu kan IJ-nya 1, I-nya 1, J-nya 1, ya kan? Tapi dari fisisnya N di sini mulai dari 0. Sehingga ada masukan ini 0, hasilnya setengah hanu. Mengerti, Pak? Ini. Jadi IJ-nya I1, J1, tapi N-nya 0. Gitu di sini. Karena pertama kali. Nah, nanti di sini I-nya 2, J-nya 2, N-nya berapa? N-nya 1 ditambah setengah, 3/2. Ya, jadi oke. Ini kan mana ya yang ini H11 itu ya identik dengan E00 kan gitu. H22 identik dengan E1 ya kan, atau 11 terserah. Ini hubungan antara elemen matriks dengan fisisnya. Ya, jadi H11, H22 di sini ini 0, jadi ya 0 masukkan 0 di sini ya setengah hanu, ya masukkan 1 di 1/2, 3/2 hanu. Ya, itu. Bagaimana, Pak? Iya, Pak, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, ada yang lagi yang bingung, supaya mau ada kesempatan supaya kita nggak berkepanjangan nanti bingungnya sepanjang hayat. Ya. Oke. Nah, kebetulan ini antara elemen matriks dengan persoalan fisisnya itu menghitungnya tidak sama, ya. Oscillasi harmonik itu N-nya mulai dari 0. Kemudian momentum angular itu juga L-nya dari 0, bahkan M-nya dari minus. Jadi sehingga nanti tergantung dari Anda bagaimana memilih ini. Nah, ini memilih ini. Ya, memilih urutan ini. Ini urutan ini. Itu. Kalau ini min 1, 0, 1 berarti kan ini berhubungan dengan elemen ini kan 1, 1, ya. LZ 1, 1, LZ 1, 2, ini kan 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3, gitu kan ya. Ini elemen matriksnya. Nah, nilai fisisnya ini. Jadi itu yang. Sekarang kita coba yang kira-kira sama ini. Ya, N-nya mulai dari 1, mudah ini saya kira ya. Oke, jadi partikel dalam kotak Anda masih ingat En itu sama dengan apa? H kuadrat per 2 MA kuadrat, ini ada V kuadrat ya, nggak salah, ini N kuadrat. Nah, atau kita sebut ini E1, ini N kuadrat, gitu kan ya. Partikel dalam kotak, masih ingat? Partikel dalam kotak, ini X-nya, ini tegangannya apa, potensialnya, ini plus tak berhingga, ini juga plus tak berhingga, ini X sama dengan 0, ini X sama dengan A, ya. Maka kita dapatkan EN sama dengan ini, ya kan? Jadi artinya H ini kalau saya lakukan pada EN itu tidak lain adalah E1 ini tadi, ya, dikalikan N kuadrat dari N. Nah, gitu kan. Sehingga kalau saya ambil elemen matriks H, N, ini adalah M, EN, E1 N kuadrat, N, itu sama dengan E1 N kuadrat, ya. Ini M, N. Nah, ini adalah
ortonormal. Itu ya. Nah ini gampang karena mulai dari 1. Fisiknya juga mulai dari 1. N-nya mulai dari 1. Ya. N mulai dari 1 dan seterusnya. Itu tidak mulai dari 0. Jadi sekarang langsung saja dari sini kita dapatkan H11 ya adalah E1 dikalikan N kuadrat 1 dikalikan 1 sama dengan E1. Gitu. H12 ini misalnya E2 2 kuadrat tapi di sini 12 ini 0. Nah, jadi 0. Nah, kalau H22 adalah E1 kali N 2 kuadrat ya kan, ini 22 jadi hasilnya adalah 4E1. Oke, jadi sekarang kita punya matriks H dari osilator harmonik partikel dalam kotak adalah E1 gitu ya. Di sini 1 4 9 dan seterusnya, ini 0, ini 0. Nah, ini mudah karena partikel dalam kotak itu N-nya mulai dari 1 ya. Tapi yang tadi momentum angular dan osilator harmonik itu tidak sama ya. Varis kolomnya itu mulai dari 1 tapi personal fisiknya mulai dari 0. Oke, semoga jelas ya. Ada pertanyaan? Pak, izin Ya. bertanya. Silakan. Ini saya bingung, itu kan ada M-nya. M itu sebenarnya apakah fungsi M? MN itu maksudnya, yang mana? Yang itu kan ada M, kan itu muncul M. M itu apakah ini? Cat N yang ini, E1 N kuadrat N itu Pak, maksudnya. Jadi saya Asalnya. menggunakan menggunakan notasi yang paling kompak dari Dirac ini. Ini sebetulnya kalau Anda mau tuliskan, itu kan gini, H kali Vn X. Itulah ya, sama dengan En kali Vn X. Ya. Nah, ini kan vektor eigen ini, vektor eigen atau fungsi eigen lah ya, fungsi eigen. Nah, ini yang sekarang saya masukkan menjadi ini H, kalau mau ditulis lengkap ini N sama dengan En. Itu ya, ini kalau mau lengkap. Gitu. Mengerti? Nah, ini ngapain kita nulis gitu? Gini aja lah. Tinggal N, N. Nah, itu ya. Nanti kalau saya pengen untuk N yang tidak sama, saya tulis misalnya H. Ini juga nggak apa-apa loh, Anda bisa boleh memilih bukan hanya M dengan, kalau mau ya L atau apa yang paling bilangan yang paling jarang dipakai Q. Nah, boleh aja nih. Ya, ngerti Pak?
artinya itu artinya VQX. Nah, ini hanya indeks saja, ini hanya indeks bilangan bulat, ya. Itu. Apalagi mungkin yang jarang dipakai. Semua fisika ini sering dipakai sih ya, nggak ada yang nggak pernah dipakai ya huruf-hurufnya ya. Mungkin oke, nama saya D, oke, H. Atau ini jangan gini aja, nanti ganti lagi, nanti Anda bingung. Jadi sekarang Anda jangan terpaku pada notasi ya. Notasi itu boleh apa saja, ya. H pakai apa? D, X sama dengan ini ED, GD. Ini sama loh, Anda jangan bingung ya. Jadi huruf-huruf ini tuh bebas ya, bebas. Ya. Jadi jangan terpaku pada huruf tertentu yang selalu, misalnya kayak fungsi gelombang harus psi, siapa bilang? Boleh apa saja ya. Itu. Mbak Titis tahu enggak huruf Jawa yang berhubungan dengan to itu gimana bentuknya? Tahu huruf Jawa? Ono coroko itu. Saya lupa bentuknya. Oke, saya ngawur aja, misalnya gini. Nggak tahu ini huruf apa ini. Nah itu ya. Jadi nanti saya boleh, misalnya H, ini fungsi gelombangnya, ya, dikasih apa di sini? Dikasih gini. Nah, boleh aja asal Anda ngerti. Ya, jadi pesan saya adalah jangan terpaku pada huruf tertentu. Anda sudah harus berpikir terbuka. Gitu ya. Yang penting konsisten. Jadi kalau Anda menulis dari awal apa? Definisikan, pakai seterusnya sampai selesai. Gitu. Jangan ganti-ganti. Tiap harus ganti ya, bingung nanti yang baca kan gitu. Tapi Anda boleh pilih apa saja. Tidak harus fungsi gelombang mesti selalu gini. Nggak harus ya. Boleh begitu, boleh begini, boleh apa terserah mau gitu. Yang penting Anda tahu. Ya. Jadi huruf-huruf ini bebas, sekali lagi ya, bebas. Itu. Apalagi kalau indeksnya matriks itu kan dummy saja, hanya indeks yang berjalan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi tidak perlu IJK, tidak perlu MN, KLM, tidak perlu apa-apa. Mungkin kalau mau misalnya STU atau TUV boleh aja, ya, gitu. Sebenarnya ini Pak, yang saya bingungkan itu kan itu HN sama dengan E1N kuadrat terus cat N gitu kan Pak. Nah yang bawah itu kan ada muncul M itu Pak. Nah sebenarnya M sendiri itu apa Pak? Kok maksudnya itu kan ada M, tiba-tiba ada M-nya gitu Pak maksudnya. Yang ini tuh maksudnya ini. Yang bawah. Yang bawah ini. Iya kan itu ada M-nya. Ada M-nya. Iya sebenarnya kenapa ada M-nya? Apa? Iya, kenapa ada M-nya? Karena saya ingin mencari ini. Apa ini namanya? Nilai ekspektasi. Gitu. Jadi harus siapin ini sesuatu, ini H, ini sesuatu. Nah, ini saya pakai API. Oke ya. Jangan bingung. Kalau begini gimana hasilnya? Ini juga boleh aja. Ini juga boleh aja saya tulis yang ini, ya H yang ini. Jadi H. Kalau versi ini kan menjadi apa? A di situ. A di sini menjadi E1. Ini kan B. Jadi B kuadrat. Nah, gitu. Masih bingung? Sampun, Pak. Oke, ya. Oke, jadi ya sorry kalau kadang-kadang saya sudah merasa Anda tahu gitu, tapi kadang-kadang memang membingungkan. Tapi tanya aja silahkan ya. Gitu. Pokoknya jangan sampai ada hal-hal tersembunyi yang tiba-tiba tidak mengerti. Itu nanti kalau Anda pelihara sepanjang hidup Anda tidak jelas, gitu ya. Tanyakan. Jadi seperti tadi, kenapa tiba-tiba muncul M? Ya karena saya ingin mencari nilai.
kan nilai ekspektasi ini. Ini semua kan nilai ekspektasi. Ya, ini matriks ini. Nah, nilai ekspektasi ya. Gitu. Jadi saya kasih di depannya M. Tapi kalau saya kasih di depannya A, ya tulis saja. Ini nanti kan sama dengan gini. Ini sama dengan E 1B kuadrat, ini delta AB gitu ya. Nah, paham sekarang ya. Jadi ini artinya tidak lain adalah ini A, ini B, produk skalar. Nah, gitu. Ya. Oke, jelas semuanya? Nah, sebetulnya mau saya tambah nih, tapi melihat ini ada pelan-pelan, saya tahu ini bukan operasionalnya mudah ya, tapi konsepnya yang tidak mudah. Jadi pelan-pelan saja, nanti akan saya berikan catatan saja, tambahan, ya rangkuman untuk bagaimana menggunakan matriks dalam menyelesaikan persamaan nilai eigen. Gitu. Anda tentu sudah pernah dapat di Bismat atau aljabar linier. Ya. Tapi mungkin karena ini tidak melulu, tidak serta-merta hanya berupa matematik, tapi ada background fisiknya, gitu ya. Jadi saya merasa kok kalau saya paksakan sekarang, nanti malah sulit. Jadi mungkin saya pending saja, nanti di hari Rabu, ya, seperti biasa kuliah kita asinkron, saya beri catatan, gitu ya, sama sekalian PR-nya, gitu, ya. Oke, lumayan. Jadi paling tidak ada sedikit, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan tentang representasi matriks ya. Yang ini memang saya paham dari tahun ke tahun menanamkan konsep ini tidak mudah, meskipun konsepnya sederhana, gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Nah, jadi dalam minggu ke 9, 10, 11 ini ya, 11 minggu ini, mudah-mudahan Anda sudah terbiasa belajar itu bukan hanya tahu apa yang dipelajari, gitu ya, tapi pelan-pelan Anda harus belajar bagaimana cara belajar. Nah, antara lain dengan bagaimana mencari sumber belajar, ya. Jadi kalau Anda tidak puas dengan materi yang katakanlah kuliah hari ini, dan mungkin materi-materi yang sudah saya kirim pada minggu lalu, silakan mencari materi lain yang banyak bertebaran di internet, di dunia maya. Ya, bisa Anda cari misalnya pakai googling, pakai Mbak Google, itu misalnya matrix representation. Ya, sayangnya literaturnya yang bahasa Indonesia jarang, jadi Anda harus pakai yang bahasa Inggris ya, tapi kan nggak apa-apa ya. Ketikkan matrix representation. Anda kalau mau PDF, tulis PDF. Kalau mau PowerPoint, tulis PPT atau PPTX, gitu ya. Kalau video, langsung masuk ke YouTube. Ya. Jadi semuanya ada. Ya, semuanya ada. Oke, termasuk yang sudah saya kirim kemarin. Oke, gitu ya, saya kira. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Ya. Gimana? Cukup? Halo? Sepertinya cukup, Pak. Cukup? Yang lain cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri. Terima kasih. Tetap sehat ya. Jaga diri, jangan melakukan hal yang kurang berguna tapi berbahaya gitu. Oke, insya Allah kita ketemu pada minggu depan dalam keadaan yang sebaik atau lebih baik daripada hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.